Baik, terima kasih Mbak Alika atas waktunya. Sebelumnya di sini udah pada tahu kan perlombaan plan bisnis itu bagaimana? Udah pada tahu Belum, belum? Mbak. Belum, Mbak. Kalau belum, ya kita bahas dulu ya sedikit tentang latar belakang perlombaan plan bisnis kali ini. Kegiatan plan bisnis ini diadakan sebagai ajang perlombaan untuk memeriahkan hari lahir jurusan kita, yaitu jurusan Manajemen Pendidikan Islam UIN Wali Songo Semarang yang ke-25. Secara umum, dalam perlombaan plan bisnis ini yaitu sebagai pengembangan kewirausahaan di UIN Wali Songo, khususnya pada jurusan kita, yaitu jurusan Manajemen Pendidikan Islam, untuk menumbuh kembangkan budaya kewirausahaan di lingkungan perguruan tinggi, guna mendorong terciptanya wirausaha muda. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, diadakan lomba plan bisnis yang dapat memberikan sarana kepada perwakilan tiap kelas yang telah dipilih, yang memfokuskan tentang bagaimana cara meningkatkan keterampilan atau skill kewirausahaan pada diri seseorang guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lomba ini akan membuka lebih luas cara pandang seseorang tentang bagaimana strategi dan sikap yang harus dimiliki dalam berwirausaha. Mungkin segini pandangan tentang perlombaan plan bisnis. Selanjutnya yaitu ada bentuk kegiatan. Bentuk kegiatan di sini yang pertama ada pembuatan proposal plan bisnis. Seperti apa yang kalian ketahui bahwa dalam perlombaan ini kan di publik juga udah tertera untuk membuat proposal. Yang kedua yaitu pembuatan produk dan media presentasi. Yang kedua yaitu ada pembuatan produk, di mana produk ini produk yang kalian rancang, yang akan kalian dibisniskan gitu. Dan media presentasi di sini dapat berupa PPT yang nantinya akan dipresentasikan pada saat perlombaan atau pada saat hari H. Yang ketiga yaitu presentasi proposal. Jadi kita bukan hanya sekedar membuat proposal saja, namun nanti pada hari hanya itu juga kita mempresentasikan hasil dari proposal yang kita buat. Ataupun di sini juga ada gambaran umum. Yang pertama gambaran tentang proposal. Proposal telah terlebih dahulu dibuat dengan diketik spasi 1,5 ukuran font Times New Roman 12 dan garis tepi yaitu 4 x 3 x 3 x 3 cm. Kertasnya itu menggunakan kertas A4. Maksimal halaman itu 15, namun untuk minimumnya itu nggak dibatasi. Dijilid rapi dengan cover dan sekreatif mungkin. Proposal dikirim pada pelaksanaan technical meeting. Jadi proposal yang dikirim pada saat technical meeting ini nanti proposal yang soft file. Adapun nanti proposal yang hard file-nya itu dikumpulkan nanti pada saat registrasi peserta gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Apa mungkin kita lanjut dulu tentang gambaran umum? Izin bertanya, Kak. Kak, itu berarti proposalnya berbentuk jilid sama berbentuk dokumen, begitu? Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama itu proposal dikirim pada saat ini technical meeting itu yang berbentuk soft file. Lah yang berbentuk hard file-nya itu yang dijilid nanti dikumpulkan pada saat registrasi peserta. Oke, Kak, terima kasih. Siap. Dari yang lain ada yang perlu ditanyakan nggak? Baik, mungkin bisa dilanjut ya. Yang kedua yaitu gambaran tentang media presentasi. Setiap kelompok membawa file bahan presentasi yang telah disiapkan. Jadi di sini nanti setiap kelompok hanya membawa satu file aja. Bisa nanti file itu bisa dikirim ke saya maupun nanti pas pada waktu hari H itu menggunakan flash disk gitu. Yang kedua untuk laptop telah disediakan oleh panitia. Jadi kalian nggak usah membawa laptop berat-beratin, udah disediakan oleh panitia. Yang ketiga yaitu setiap kelompok membawa contoh produk hasil dari proposal. Ya, seperti yang di atas kita kan disuruh membuat produk dari hasil
proposal itu. Yang ketiga, ada gambaran umum tentang presentasi. Setiap kelompok diberikan waktu presentasi itu maksimal 10 menit. Kemudian tanya jawab oleh juri itu 10 menit. Jadi dalam waktu kita awal maju itu ada waktu 20 menit gitu. Kemudian yang kedua, sebelum melakukan presentasi, kelompok diwajibkan menampilkan yel-yel terlebih dahulu. Jadi di sini dimohon untuk per kelompok atau per tim itu menyiapkan yel-yel buat besok. Dimana yel-yel ini ya untuk menyemangati kalian gitu. Karena kan ya nggak ada supporter yang boleh masuk ke ruangan presentasi. Yang ketiga yaitu presentasi dilakukan oleh semua peserta dalam kelompok. Jadi yang presentasi itu bukan hanya satu orang ya, tapi tiap orang itu presentasi gitu. Yang keempat, operator dilakukan oleh panitia. Yang kelima, dalam melakukan presentasi, memakai pakaian bebas, sopan, kompak, dan bersepatu. Adapun selanjutnya ada syarat-syarat umum. Yang pertama, setiap kelompok terdiri dari 3 peserta. Yang kedua, peserta yang mengikuti lomba adalah mahasiswa jurusan MPI angkatan 2019, 2020, dan 2021. Ketiga, kelompok dinyatakan gugur apabila terbukti proposal telah dibuat dari hasil orang lain, copy paste atau plagiat. Yang keempat, setiap kelompok wajib mengumpulkan proposal pada saat kegiatan technical meeting dan yang bentuk hard file pada saat registrasi peserta. Selanjutnya di sini ada tata tertib perlombaan pada waktu hari H. Yang pertama, tata tertib pelaksanaan lomba dibuat sebagaimana pelengkap jumlah-jumlah lomba plan bisnis. Yang kedua, peserta adalah mahasiswa jurusan Manajemen Pendidikan Islam angkatan 2019, 2020, dan 2021. Ketiga, peserta melakukan registrasi 15 menit sebelum perlombaan dimulai. Yang keempat, proposal plan bisnis diserahkan kepada panitia. Yang kelima, ide bisnis dan proposal yang telah dikirim ke panitia dinyatakan oleh panitia sebagai hak paten peserta masing-masing. Yang keenam, apabila peserta belum hadir pada saat acara pembukaan berlangsung, maka peserta akan dipanggil sebanyak 3 kali, dan apabila tidak segera memasuki ruangan, dinyatakan telah mengundurkan diri. Yang ketujuh, dalam pelaksanaan lomba, peserta duduk dan tampil presentasi sesuai dengan nomor undian yang telah didapat. Jadi nanti habis ini technical meeting kita undi nomor undian buat presentasi besok, gitu ya. Yang kedelapan, selain panitia, dewan juri, dan peserta tidak boleh diperkenankan masuk ruangan lomba. Yang kesembilan, panitia dan peserta dilarang melakukan kegaduhan. Yang ke-10, ketidakpatuhan peraturan atau aktivitas yang lain mengganggu jalannya lomba, baik dalam maupun di ruangan, termasuk handphone harus di-silent. Yang ke-11, peserta dilarang melakukan interaksi terhadap peserta lain yang menyebabkan terganggunya peserta tersebut, termasuk mengajukan pertanyaan pada saat peserta lain melakukan presentasi. Jadi di sini yang hanya diperbolehkan memberi pertanyaan itu hanya dewan juri, peserta lain itu tidak diperkenankan memberikan pertanyaan kepada kelompok yang sedang melakukan presentasi. 12. Dewan juri diberi kuasa penuh oleh panitia terhadap pelaksanaan lomba. Yang ketiga, juara 1, 2, 3 pada perlombaan ini ditentukan oleh dewan juri secara penuh dan tidak bisa diganggu-gugat oleh peserta. Ke-14, peserta dilarang melakukan kecurangan dalam pelaksanaan perlombaan ini. Yang ke-15, pelanggaran tata tertib pelaksanaan lomba yang dilakukan oleh peserta akan dikenai sanksi oleh dewan juri. Adapun sanksi diserahkan penuh kepada dewan juri sesuai kesepakatan mereka. Yang ke-16, apabila total nilai peserta ada yang sama atau terjadi draw,
Maka untuk menentukan juara lomba, Dewan Juri diperkenankan oleh panitia untuk memberikan penilaian tambahan selain dari kriteria di atas sesuai objektivitas dan kesepakatan Dewan Juri. 18. Hal-hal yang tidak tercantum 17. Hal-hal yang tidak tercantum dalam ketentuan ini akan diatur oleh kemudian. Mungkin dari sini ada yang masih perlu ditanyakan tentang tata tertib pelaksanaan perlombaan plan bisnis. Dari sini ada yang masih ditanyakan atau dibingungkan nggak? Gak apa-apa. Aci Mbak Keke. Izin bertanya, Mbak. Mangga, Mbak. Nanti Dewan Juri mencicipi hasil nggak? Baik, Mbak, terima kasih. Nanti Dewan Juri itu akan merasakan atau mencicipi hasil dari produk yang kita buat gitu. Oke, terima kasih. Baik. Tanya boleh, Mbak? Gimana, Mas? Soal produk, Mbak. Ini produknya itu khusus untuk makanan atau aksesoris atau produk yang lain boleh, Mbak? Produk di sini itu produknya terserah, Mas, gitu. Kecuali dalam hal kayak misalnya tadi makanan atau minuman itu baru dicicipin. Kecuali misal produk selain itu mungkin dari Dewan Juri itu melihat hasilnya gitu. Oke. Baik, terima kasih, Mas. Masih ada yang dibingungkan nggak atau kita lanjut ke pembahasan rundown buat besok? Baik, mungkin dari teman-teman yang lain bisa menanyakan apa yang mungkin belum paham dari teknis lomba plan bisnis ini, silahkan. Kalau dari teman Kalau dari teman-teman sekiranya udah paham, kita lanjut pembahasan rundown dan teknis penilaian ya.
Mungkin tunggu sebentar ya dari teman-teman. Ini sedang Mbak Risma sedang mencari rundown lomba plan bisnis besok. Iya, Kak. Baik, maaf sebelumnya kita lanjut ya. Sebelum kita bahas tentang rundown acara, kita bahas tentang kriteria dalam penilaian perlombaan plan bisnis buat besok. Yang pertama yaitu ada analisis dari produk. Bobotnya itu 20. Yang kedua yaitu ada keunikan dan keunggulan dari produk. Bobot yaitu 1 sampai 20. Yang ketiga ada segmen pasar. Segmen pasar di sini mencakup tentang strategi, teknik, dan kebutuhan masyarakat. Yang keempat yaitu ada analisis pembiayaan. Bobot Maaf, yang ketiga ada segmen pasar, mencakup strategi, teknik, dan kebutuhan masyarakat. Di sini bobotnya yaitu ada 1 sampai 25. Yang keempat yaitu ada analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan di sini bobotnya 1 sampai 20. Dan yang terakhir yaitu ada performa presentasi. Di sini performa presentasi itu ya mencakup tentang kekompakan kalian, ketepatan kalian dalam melakukan presentasi. Penguasaan materi kalian tentang proposal yang dibuat dan bahasa yang digunakan. Di sini ada bobotnya itu 1 sampai 15. Jadi dari kriteria penilaian ini ada 5 ya. Barangkali mau diketik ketinggalan, monggo. Yang pertama ada analisis produk tadi, bobotnya itu 1 sampai 20. Yang kedua yaitu ada keunikan dan keunggulan produk, bobotnya 1 sampai 20. Yang ketiga yaitu ada segmen pasar yang mencakup tentang strategi, teknik, dan kebutuhan masyarakat. Bobotnya di sini 1 sampai 25. Dan yang keempat ada analisis pembiayaan. Di sini bobotnya 1 sampai 20. Dan yang terakhir ada performa presentasi yang mencakup tentang penguasaan materi, kekompakan, bahasa yang digunakan. Bobotnya itu 1 sampai 15. Jadi jumlah keseluruhan nilai itu nantinya ada 100 gitu. Sampai sini ada yang masih ditanyakan nggak atau masih dibingungkan gitu? Kalau nggak ada, untuk mengefisienkan waktu, kita lanjut pembahasan tentang rundown dan pengocokan undian untuk besok itu. Apa iki padha campur online ya, Mbak? Terus ngupload-nguploadin apa? IG, Facebook. Nek misalkan iki tok ora oleh ta? Eh? Iki tok ora oleh. IG lah. Misalkan
apa teh iki tok. IG tok. Ya ora apa-apa. Aku tuh IG Facebook. Anu Facebook KKN barang. Nek iki kan iki tuh jadi tak ganti jadi Mustaqim. Itu rundown untuk besok ya. Bisa dilihat nggak di layar? Ora. Bisa Kak. Oke, baik, terima kasih. Yang pertama yaitu jam 12, jam setengah 1 sampai jam 1 kurang 15 menit itu ada registrasi peserta atau peserta melakukan absensi kehadiran. Dan di sini nanti dikumpulkan juga itu ya proposal yang kalian buat gitu. Yang kemudian yaitu ada jam 12.45 sampai jam 1 itu pembukaan oleh MC. Yang ketiga jam 1 sampai jam 4 itu melakukan presentasi, tes juri dan tanya jawab sesuai dengan urutan yang diundi. Adapun di sini nanti mulai presentasi kelompok pertama itu mulai jam 1 sampai jam 1 lebih 20 menit. Jadi tiap kelompok atau tiap tim itu melakukan presentasi 10 menit dan 10 menitnya itu nanti buat tanya jawab juri. Kemudian jam 1:20 sampai jam 1:40 itu kelompok 2, presentasi pada kelompok 2 gitu. Yang selanjutnya ada jam 1:40 sampai jam 2 melakukan presentasi pada kelompok ketiga. Kemudian dari jam 2 sampai jam 2 lebih 20 menit itu presentasi dari kelompok 4. Selanjutnya ada jam 2 lebih 20 menit sampai jam 2 lebih 40 menit itu presentasi dari kelompok 5. Apa sih? Kemudian dari jam 2 lebih 40 menit sampai jam 3 itu ada presentasi dari kelompok 6. Selanjutnya yaitu pada jam 3 sampai jam 3:20 menit itu presentasi dari kelompok 7. Selanjutnya dari jam 3:20 menit sampai jam 3:40 menit itu presentasi dari kelompok 8. Dan dari jam 3:40 menit sampai jam 4 itu presentasi dari kelompok 9. Berhubung di sini ada 8 kelompok, ada satu yang nggak mengirimkan, jadi ada 8 gitu. Mungkin nanti waktunya lebih cepat. Kemudian dari jam 4 sampai jam 4:15 menit yaitu pengumuman dan pemberian hadiah. Atau kita tinggal merem. Yang kelima selanjutnya yaitu pada jam 4:15 menit sampai jam 4:25 menit yaitu penutupan. Mungkin dari peserta atau teman-teman bisa mampu mengetahui buat besok. Terus bariku kan bermangan. Mas ora kudu mual tapi juga sirahku. Ngono sak muat. Ama dia udah ada sedane turu. Tanganku nyemprot laptop. Mungkin dari teman-teman dilihat dari rundown di sini barangkali ada kendala kayak di perlombaan lainnya gitu, ada yang tabrakan sama UTS bisa langsung bilang gitu. Oke, Mbak. Di sini dari awal sampai akhir ada yang perlu ditanyakan lagi enggak? Ya Allah, alhamdulillah ya alamin. Oh, iki nganu yo, apa yo? Salat tahajud. Oh iya. Ini suwi sih. Kalau nggak ada pertanyaan kita langsung ngocok undian gimana?
undian nomor urut buat besok gitu. Cek meningkat lan yo. Naon vokalis? Jagung tante. Mulut kapan sih mulut? Mbak kamu tugas. Tanggal 10 dino apa? Tanggal 1, tanggal 8, berarti malam Jumat. Oh, tanggal 1 tanggal 8 ne. Iya. Ora. Iya. Iya bener. Iya, Cing. Malam Jumat. Berarti tanggal 8. Muga-muga entuk ada sing tudurur ya. Mungkin Apaan? Aku pengen nonton angkot. Mungkin bisa ditunggu dulu ya sebelumnya. Ini lagi menyiapkan tentang rundon. Batu aku pernah batu SD. Lagi menyiapkan nomor undian buat besok. Nah, kan ada jadi kopera toh Mas. Aku wis gila. Jarang lah, jarang. Ini sing ono nang sapa iki? PJHT. Emang PJHT sing betul-betul situ. Ya pokoknya pertama pas utang-utang. Terus ya terus ono darah nek anak terus dibawa. Ini darah harus dilatih kowe iki kan cici. Ya aku penasaran batu WN. Aku mesti gak mesti sih. Mati ini kenapa? Meriang. Cepet. Lara tuh wah. Terus itu sih ada apa penasaran? Mesti menang apa ora arti? Layarnya udah terlihat belum? Harus apa ya? Mbak Ita. Belum. Kalau dinanti Mbak. Nilas ada. Bareng. Kali tidak malah aku dari kecucuran aja. Gaji belum kan? Udah terlihat ya? Kita sama kita pas Sudah, Mbak. nonton Yumi Selu loh, apa meneh? Yumi. Oke, baik kalau udah terlihat kita undi dulu ya untuk kelompok pertama gitu. Wanita atau perempuan? 1, 2, 3. Ono, nanti banget. Nanti apa sih? Antri welasku saja ya. Aku maksudnya enggak masak asal Riani juga kan? Riani juga. Nah, kelompok pertama atau presentasi pertama yaitu dari MPI Angkatan 21 Anggi. Aku nonton kan Kemudian kita lanjut ke kelompok kedua untuk presentasi. 1, 2, 3. kita sekarang apa konser apa? Nah, itu untuk kelompok kedua presentasi ada dari MPI Angkatan 19A. Baik, kita lanjut. Bayar, Pak. Ora. Pelajaran sarungan wadon aku. Jadi kita lanjut ya. 1, 2, 3. Aku nek kita serati wong. Iki kadang ganteng. Ketika Kyungso. Chanya. Nyol. Oke, kelompok ketiga dari MPI Angkatan 21B. Untuk selanjutnya kita undi lagi 1, 2, 3. Sebelum 7 ki siapa
dapat dari kelompok kelima. Semangat Mbak Ilma. Kelompok keempat atau lima? Kelompok kelima berarti ya tadi ya. Jayun. Kalau siapa ya? Siti sing biasa Mas, tapi sih. Jangan kok saya kan. Maaf Mbak, ini kusurnya. Bentar-bentar kami perbaiki dulu. Sekalian izin tapi bukan gue HP. Lah izinin ya. Nek pondok sama prinsip, Kak. Hah? Mau lagi bersolat. Kamu bohong, Mbak. Maaf, kita lanjut lagi ya. Untuk kelompok kelima atau urutan kelima presentasi. 1, 2, 3. Kelompok kelima dapat dari kelas MPI angkatan 19B. Selanjutnya kelompok enam dari kelompok 6 dari MPI 19C. Semangat Mas, Mbak. Ya, kita undi selanjutnya ada 2 nih, dari MPI 21C sama MPI 20A. 1, 2, 3. Kula pelatihan lomba. Jadi kelompok terakhir itu ada di 20A ya. Semangat. Ini hasilnya, Kelompok pertama dari MPI 21A. Kelompok kedua dari MPI 19A. Kelompok ketiga dari MPI 21B. Yang keempat dari MPI angkatan 21D. Yang kelima dari MPI 19B. Yang keenam dari MPI 19C. Yang ketujuh dari MPI 21C. Dan yang terakhir atau yang ke-8 dari MPI 20B. MPI 20A. Itu undian atau nomor urut buat besok ya. Mungkin dari peserta bisa diingat lagi. Atau yang diharapkan yuk masuk sesuai dengan pas pembukaan. Sebelum pembukaan. Tega sekali. Baik, semuanya sudah tersampaikan dari mulai pandangan tentang perlombaan plan bisnis sampai pengundian nomor
urut buat presentasi besok. Mungkin dari teman-teman sekalian masih ada yang dibingungkan atau masih ada yang perlu dipertanyakan, mangga. Dari mas-mas, mbak-mbak, teman-teman, ada yang masih dibingungkan enggak? Mungkin dari teman-teman sudah tidak ada yang bertanya, itu mungkin sudah jelas. Dan apakah bisa ditutup begitu? Dari kami 19A udah cukup, Mbak. Baik, sepertinya sudah cukup ya. Oke, baik, yang perlu diingat-ingat berarti untuk saat besok menghadiri lomba itu memakai pakaian yang sopan, rapi, dan juga bebas. Dan jangan lupa memakai sepatu ya. Dan untuk proposalnya, 2, segera dipersiapkan. Proposal hard file dikumpulkan besok ketika registrasi akan dimulainya lomba plan bisnis begitu. Untuk proposal yang soft file bisa dimulai dari sekarang, dikirim ke Mbak Risma, silahkan. Dan alhamdulillah pertemuan pada malam hari ini sudah cukup, sudah sangat jelas. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih Kak. Semangat semuanya.